Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya punya saudara, udah biasa saum Daud. Saking sudah melekatnya meskipun sakit, dia tidak mau meninggalkannya, Masya Allah. Bagaimana menurut Ustadz hal ini? Sunnah, tapi sudah merasa wajib, meski kalau sakit mungkin malah madarat, bukan manfaat lagi. Begini, ini hal semacam ini, kalau sudah mendapatkan halawatul iman. Halawatul iman itu kenikmatan iman. Yang kalau sudah jadi kebiasaan, rasanya gelisah kalau tertinggalkan. Nih padanannya begini, kita nggak usah bicara puasa Daud dulu deh. Sholat tahajud. Kalau antum udah biasa tahajud, tiba-tiba bangun terlambat. Terlambat itu bukan pas adzan subuh. Terlambat itu misalnya 3 menit sebelum subuh. Sekarang subuh jam berapa? Oh, paling gampang 4:30. Paling gampang tuh. Ya udah saya kabulkan, misal 4:30 tuh. Dia adzan, dia bangun 4:25. Biasa tahajud, biasa bangun 2:30, bangun jam 3, tiba-tiba bangun 4:25. Itu walaupun tahajud sunnah, karena seakan-akan dia telah merasa dekat dengan itu, jadi begitu bangun dia katakan, saya terlambat, ya Allah, terlambat. Terlambat. Padahal nggak ngerjakan pun nggak dosa. Maka orang seperti ini diberi peluang oleh Nabi, kata Nabi, kalau kamu merasa tidak dapat mengerjakannya, maka kamu ganti nanti saat duhanya, dengan menunaikan salat duha diperbanyak. Biasanya cuma 2, 4, jadi 8. Ya, untuk mengganti yang saat di atas, yang tidak tertunaikan. Ditambah dengan ibadah lain di tempat berbeda, dengan cara yang tidak sama. Tapi mengganti pahala yang di waktu malam. Ada lagi orang sahabat ini biasa baca Al-Baqarah sebelum tidur. Al-Baqarah aja, Al-Baqarah. Tiba-tiba, betul saya serius. Ini nyata, tiba-tiba, ini disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Tiba-tiba beliau ini lupa, Pak, Bu, lupa baca Al-Baqarah. Tertidur. Begitu tengah malam bangun, kaget. Temannya kena senggolan tangannya. Terbangun juga. Kamu kenapa katanya tiba-tiba begitu? Ana ra'aitu fil manam laqad natahatnil baqarah. Barusan saya mimpi, saya diseruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Al-Baqarah. Cuman kan kalau nama Quran surat gak boleh diterjemahkan. Maksudnya gak boleh disebut dengan terjemahannya. Terjemahkan boleh, tapi kalau bicara tentang surat, itu harus disebut dengan nama surat aslinya, jangan terjemahannya, karena keindahannya tidak akan terasakan. Walaupun Anda tahu terjemahannya, ya Al-Baqarah sapi betina, An-Nisa misalnya ibu-ibu, kan? An-Naml semut, kan? An-Nahl lebah. Tapi jangan bercanda dengan menyebutkan terjemahan. Woi, baca surat apa tuh? Semut. Ente apa? Ibu-ibu. An-Nisa itu maksudnya ya. Nah, itu enggak nyaman. Laqad natahatnil baqarah, saya diseruduk Al-Baqarah, ya. Bangun tuh. Nah, ini menunjuk kebiasaan. Jadi yang pertama, saya bersyukur punya saudara, ya punya teman, Masya Allah, yang bisa seperti ini, teman se-Islam, saudara kita semua, yang punya kebiasaan demikian. Maka silahkan kita bangga dengan itu, pertahankan. Ini bagian dari kenikmatan iman. Hanya juga proporsional. Maksudnya, kalau dengan puasa itu menyulitkan, bahkan membuat fisik kemudian menjadi lemah, bahkan sakit, maka di situ Anda boleh berhenti dulu. Persis seperti Nabi lewat di satu tempat jalan, tiba-tiba ada orang bersandar di pohon. Ini kisah nyata, di hadis Muslim ada, di Al-Bukhari ada. Jadi begitu sedang sandaran jatuh di sandaran pohon, itu lemah begini. Tiba-tiba Nabi bertanya, ini orang biasa puasa. Kamu kenapa, kata Nabi? Kata orang ini, Ana shaim. Saya puasa. Shaim itu orang puasa. Jangan diartikan Ana shaim. Oh, saya namanya shaim, bukan. Ya. Nah, saya sedang puasa. Kata Nabi, laisa minam birrim siyamu fis safar. Kamu itu enggak bagus puasa dalam perjalanan jauh. Maksud Nabi itu bukan enggak boleh puasa. Kalau antum sedang puasa sunnah silakan puasa. Cuman kalau enggak kuat jangan dipaksain. Itu maksudnya. Makanya tolong jangan baca terjemahan ya. Pahami, tanyakan pada alim yang tahu. Maksud hadis ini kalau enggak kuat jangan dipaksain. Sama antum pun demikian nih, sering puasa Daud. Bagus, kita bangga, bahagia, kita senang. Kita ikuti pelan-pelan. Ya. Beliau puasa Daud, kita puasa Senin dulu. Dan Senin naik Senin Kamis. Senin Kamis naik Ayyamul Bid, baru ikutin pelan-pelan. Tapi kalau sedang sakit dan puasa bisa menyulitkan, bahkan sakit, bahkan haram hukumnya puasa. Tapi yang membahagiakan, ada hadis di Al-Bukhari. Lihat bunyinya. Idza maridhal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau seseorang itu sakit atau punya udzur sedang dalam perjalanan safar dan dia punya kebiasaan, karena sakit dan safarnya tidak dikerjakan kebiasaan itu, maka pahalanya tetap diberikan secara sempurna karena kebiasaannya. Ada orang biasa salat sunnah, qobliyadz zuhur 4 rakaat, ba'diyadz zuhur 2 rakaat, perjalanan dari Bandung
Mau ke Jakarta, macet tengah jalan. Baru kilometer 97, macet akhirnya. Tiba-tiba sampai zuhur, diduga sampai maghrib ke Jakarta. Akhirnya dia tunaikan jamak qashar. Dua-dua. Dia tidak kerjakan sholat sunnahnya. Begitu tidak dikerjakan karena kebiasaannya, pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan oleh Allah walaupun dia tidak mengerjakannya saat itu. Demikian dengan ini. Dia selalu puasa Daud, tiba-tiba sakit, nggak dikerjakan. Hadisnya sahih. Maka karena sakitnya itu diberikan kemudian toleransi. Tidak usah puasa, tapi pahalanya dituliskan secara sempurna. Makanya saya sering katakan, ayo bikin kebiasaan yang bagus-bagus. Baca Quran, Bu, saat sedang suci baca Quran, puasa sunnah, gitu kan? Ah, begitu ibu datang masa haidnya kan tidak mengerjakan tuh. Quran nggak dibaca, sholat nggak dikerjakan dan sebagainya. Itu kalau punya kebiasaan seperti tadi, semua pahala dituliskan. Itu serius ya. Ya, sebelum masa menopausnya tiba. Karena akan kembali normal seperti yang lainnya. Ya, jelas ya? Alhamdulillah akhi, kita walaupun tidak sholat sunnah, pahalanya dituliskan ya. Belum tentu. Ya, kalau antum nggak punya kebiasaan nggak bisa. Ya, silakan dan ilmunya dicatat. Ini puasa Daud kan ada, ya. Ustaz, puasa Daud itu apa? Puasa Daud itu puasa sehari tidak. Selang-seling. Jadi kalau sekarang hari apa? Sabtu. Ya, Ahad saya memulai Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Kalau sudah puasa Daud, maka Senin Kamisnya berhenti. Jadi kalau sudah masuk ke Kamisnya harus libur, jangan dipaksakan puasa. Misal, Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Mengacak nanti dan ketubuhnya itu terganggu, tidak stabil nantinya. Maka dibuat sehari puasa sehari tidak itu untuk stabilitas tubuhnya. Ya, supaya terjaga. Jelas ya? Jadi cuma ada puasa Daud, sholat Daud tidak ada. Ya, jangan nyimpulkan sendiri. Kalau puasa Daud ada, berarti puasa itu hukumnya wajib, sholat hukumnya wajib. Berarti sholat Daud pun ada. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tanya. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat belajar menghafal Al-Quran tapi tidak ada guru hafid di dekat rumah. Bagaimana menurut ilmu karam? Taib. Allah ibarik fikum. Gini, Quran itu teman-teman sekalian mesti dipelajari dengan sanad. Sanad yang dimaksud sanad guru yang menerima pelajaran Quran dengan baik. Sehingga ketika mengajarkan pada kita, maka ajaran itu sesuai dengan ajaran-ajaran sebelumnya sampai tersambung kepada Nabi. Karena bacaan Quran bukan bacaan biasa. Salah baca bisa salah makna. Nih. Contoh. Dari harokat aja udah beda. Tulis begini misalnya. Ya, bisa bacakan siapa tajwidnya dengan harokatnya yang sempurna? Boleh bantu bacakan? Alif lam mim tuh kan cepet ya, alif lam mim tuh. Nah, udah beda nih. Ayo, ada yang lain? Sempurnakan harokatnya, tajwidnya, makhrajnya. Bagus, alif lam mim. Bagus, dikit lagi. Ada yang lain? Alam, tuh udah beda tuh. Udah alif lam mim, udah alif lam mim, tuh alam. Pertanyaan jauh kan? Jauh banget tuh. Tuh. Udah jauh banget tuh. Ini udah alif lam mim, alam. Mbah dukun, duit, ini dia alam. Pertanyaan saya, ini bacanya apa? Alif lam mim, alam. Anda pilih apa? Alam. Ibu? Alif lam mim. Tuh, ada suami istri, satu alam, satu alif lam mim, alam, alif lam mim, alam. Kita pisah aja kalau begitu. Oh, pisah. Ini dari mana taunya alif lam mim atau alam? Ada guru yang mengajarkan. Kalau ditempatkan di surah Al-Baqarah, berarti belum tentu. Belum tentu. Alam tara. Annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Jadi kalau ditempatkan di Al-Baqarah ayat yang pertama, maka ini pasti bunyinya apa? Alif lam mim. Kalau ditempatkan di Al-Fil, pasti bunyinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Dari mana taunya alam dengan alif lam mim? Ada guru yang mengajarkan. Contoh, Ustadz tapi kan sekarang sudah ada harokatnya, belum tentu bisa sempurna bacanya. Dua, misal,
Alhamdulillahi Rabbil. Ini bisa begini. Please. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb. Ain. Salah baca pakai hamzah. A. Misal di luar Quran. Di luar. Rabbil alamin. A jadi hamzah, maka maknanya tertukar. Awas, keliru.